Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, the channel YouTube Palembang Bersyariah yang dirahmati Allah. Kembali lagi kepada acara kita yang insya Allah hari ini masih berada dalam suasana Ramadan yang tentunya kita semakin semangat dalam menjalani ibadah-ibadah di bulan suci kali ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang tema yang berjudul Perempuan Sejahtera dan Bahagia di bawah naungan Islam Kafah. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Kistieti Handayani. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustazah? Alhamdulillah Ya, bil khair, sehat ya. Alhamdulillah. Puasa hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah ya. Sahabat muslimah, Ramadan kali ini ujian kesempitan hidup menghantam masyarakat, terutama kaum perempuan dan terkhusus kaum ibu. Lalu bagaimana muslimah menghadapi permasalahan ini Ustazah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para sahabat muslimah dimanapun berada, tidak dipungkiri bahwasanya resesi ekonomi global saat ini telah menimpa dunia, bahkan Indonesia gitu, dan keluarga itu paling merasakan akibat dari resesi global itu. Dan kalau berbicara keluarga, yang paling mumet ya tentunya adalah para perempuan, yaitu kaum ibu, karena dia harus mengelola pendapatan suaminya yang tidak ada kenaikan, tetapi kebutuhan itu begitu banyak. Sehingga hari ini kita juga melihat sebuah fenomena bagaimana para ibu itu menjadi pejuang ekonomi keluarga. Bahkan bangsa ini mengukur tingkat kemakmuran itu dilihat dari keterlibatan perempuan dalam menopang perekonomian bangsa. Ini tentunya membuat para ibu akhirnya terjun ke dunia kerja, terjun ke dunia usaha. Sehingga Kementerian PPPA sendiri itu merilis 64% kepemilikan UMKM itu adalah perempuan. Nah, ini membuktikan bahwasanya hari ini perempuan itu betul-betul sudah menjadi pejuang ekonomi keluarga. Akibatnya sekarang muncul gejala yang namanya toxic femininity. Apa itu Ustazah, toxic femininity? Jadi toxic femininity itu adalah kegelisahan atau ketidakbahagiaan dari perempuan, bahkan mengakibatkan depresi pada perempuan. Karena apa? Karena perempuan itu menghasilkan uang atau mencari uang, mengumpulkan harta, tapi tidak bisa dinikmati oleh dirinya sendiri saja. Dia harus memberikan penghasilannya itu untuk keluarganya, gitu. Nah, ini membuat perempuan itu mengalami ketidakbahagiaan atau depresi. Jadi alih-alih perempuan itu sejahtera dan bahagia gitu, tapi yang terjadi justru ketika angka usaha perempuan itu tinggi, ternyata harus menelan persoalan baru gitu ya, yaitu ketidakbahagiaan pada perempuan itu. Lalu fakta-fakta yang Ustazah paparkan tadi itu sebenarnya penyebabnya karena apa? Kalau kita mau runut ya, ketidakbahagiaan perempuan dan ketidaksejahteraan perempuan itu akar persoalannya itu adalah sistem yang diberlakukan hari ini, gitu. Bahwa tidak dipungkiri hari ini negeri kita yang mayoritas Muslim ini penduduknya, bahkan Muslim terbesar di dunia, gitu ya, itu memberlakukan sistem perekonomian kapitalisme. Artinya pemilik modal adalah yang berkuasa, yang punya hak untuk mengatur regulasi gitu ya, perekonomian hari ini dan peraturan hidup lainnya.
Dan sistem kapitalisme ini kan lahir dari akidah sekulerisme, ya, pemisahan agama dari kehidupan. Nah, artinya sudahlah dari sisi keimanannya itu kering, gitu, karena ada proses pemisahan agama dari kehidupan, yang selanjutnya pemisahan agama dari negara, gitu. Kemudian ekonomi itu hanya berputar di para pemilik modal saja atau konglomerat atau oligarki, sementara masyarakat itu sangat sulit untuk mengakses mendapatkan ekonomi yang layak, ekonomi yang berkualitas, gitu. Nah, ini akhirnya sistem kapitalisme ini mendobrak supaya perempuan pun ikut untuk menghasilkan uang, gitu. Nah, ternyata kondisi iming-iming kapitalisme, gitu ya, untuk kemudian dengan atas nama pemberdayaan ekonomi perempuan, kemandirian ekonomi perempuan, kesetaraan perempuan, gitu, keadilan gender dan sebagainya, itu akan membawa kebahagiaan perempuan. Ternyata itu omong kosong. Omong kosong ya, gitu. ternyata ya. Itu omong kosong, gitu. Bahagia Karena itu, faktanya justru perempuan tidak bahagia. Padahal penuh dengan materi tadi. Iya, ya. Karena memang makna kebahagiaan yang ditawarkan oleh kapitalisme itu kebahagiaan yang semu, gitu, bukan kebahagiaan yang hakiki. Kapitalisme atau sekulerisme itu sendiri kan memaknai bahagia itu ketika seseorang mampu mengumpulkan harta yang banyak, kemudian dia bisa memenuhi kebutuhan fisiknya atau kebutuhan jasmaninya. Jadi mengukur kebahagiaan itu ketika jasmani terpenuhi, gitu, uangnya banyak, gitu. Makanya nggak heran kan hari ini kita menyaksikan orang-orang yang berharta itu melakukan flexing, gitu. Butuh pengakuan, gitu ya. Karena pamer harta itu salah satu bentuk supaya diapresiasi. Karena mereka kering. Tidak bahagia, dan salah satu bentuk yang membuat dia merasa bahagia itu flexing. Gitu. Sedih juga ya, bahagia tuh harus butuh pengakuan artinya gitu ya di kapitalis sekarang. Nah, jadi kan tadi Ustazah sudah menjelaskan fakta-fakta yang amat sangat membelalakkan mata, gitu ya Ustazah ya. Nah, dan miris banget gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai muslim sendiri itu ada solusinya nggak ya Ustazah ya? Ya, Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang paripurna, itu sudah mengatur dari A sampai Z. Artinya Islam agama yang kafah, tidak hanya mengatur masalah spiritual, tetapi Islam juga mengatur masalah interaksi manusia. Makanya kita kenal ada hablum minallah, ada hablum minan nafsi, ada hablum minan nas. Artinya di situ menunjukkan kesempurnaan Islam. Ya, artinya gini, untuk masalah bersin, ya yang kecil-kecil saja Islam sudah mengatur begitu hebatnya, gitu. Apalagi ini mengatur masalah sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi Islam sudah punya paket itu yang diawali dari konsep makna bahagia itu sendiri. Gitu. Jadi kebahagiaan hakiki seorang muslim itu menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab Nizamul Islam dikatakan sa'adah, ya, kalau bahagia itu dalam bahasa Arabnya sa'adah. Sa'adah itu apa? Ketika kita mendapat ridho Allah. Masya Allah. Gitu. Makanya seorang muslim yang bahagia dia akan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan keridhaan itu dimanifestasikan pada ketaatan total seorang muslim kepada Allah, dan kemudian dia menjalankan roda kehidupan ini sesuai dengan perintah dan larangannya. Artinya seseorang akan berjalan di muka bumi ini menjalankan semua aktivitasnya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, gitu. Sehingga kalau seorang muslim itu berislam secara kafah, ya, udkhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam itu secara kafah, dia akan meraih kebahagiaan yang hakiki, gitu. Nah, dari makna kebahagiaan yang hakiki itulah kemudian Islam membuat sebuah mekanisme gimana kebahagiaan itu bisa terwujud.
Kan kebahagiaan itu bukan hanya kita akan dapat di akhirat saja. Iya. Maka dalam Iya, Al-Quran benar. juga kita diajarkan, dan itu doa sapu jagat gitu Iya, ya. iya, benar. Rabbana atina Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya kebahagiaan itu bisa didapat oleh seorang muslim itu di dunia dan di akhirat. Sehingga bagaimana sih seseorang dikatakan bahagia? Tentunya pertama indikasi yang bisa kita ambil ya terpenuhinya kebutuhan hidup. Iya, betul Gitu. ya. Kalau kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi ya bagaimana mau bahagia gitu Benar, gitu. benar. Nah, akhirnya kemudian kan Islam menjelaskan kebutuhan hidup manusia itu apa saja. Gitu. Nah, Islam membagi kebutuhan yang bersifat privat, pribadi, dan ada yang kebutuhan bersifat publik. Nah, ini dua-duanya harus terpenuhi ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Yang bersifat privat itu apa? Sandang, pangan, papan. Gitu. Ya kebutuhan primer. Gitu. Bahkan nanti tidak hanya primer, tapi juga sekunder. Gitu. Jadi di dalam Islam bahkan sampai tersier pun yang kebutuhan yang ketiga itu dibolehkan dalam Islam. Artinya Islam tuh membolehkan seseorang tuh kaya. Gitu ya. Bukan berarti orang bahagia tuh yang zuhud beruzrah gitu ya dari kehidupan dunia, tidak. Tetapi Allah juga membolehkan kok kita itu menikmati apa yang Allah anugerahkan di muka bumi ini. Nah, kemudian ada kebutuhan publik yang itu juga harus didapat oleh masyarakat, yaitu kependidikan, kesehatan, dan keamanan. Gitu. Nah, makanya kan nanti seorang wanita di dalam Islam itu tidak ada celah untuk menjadi tulang punggung keluarga. Keren banget ya Islam berarti ya Ustazah. Iya, karena kewajiban utama dan pertama seorang muslimah itu adalah umun warobatul bait. Jadi memang jadi ratu dalam rumah tangga itu ya itu harus bisa diwujudkan. Siapa yang nggak mau gitu. Ya jadi ratu ya? Sebenarnya kalau masyarakat itu tahu tentang konsep Islam kafah, pasti menginginkan Islam kafah itu. Karena apa? Seorang wanita itu dijamin nafkahnya ketika dia belum menikah oleh walinya, oleh orang tuanya, oleh ayahnya. Ketika ayahnya tidak ada, oleh saudara laki-lakinya. Ketika tidak ada, oleh uwaknya, oleh pamannya. Jadi tidak ada dia kemudian mengambil alih peran dari walinya menafkahi dirinya atau apalagi menafkahi keluarganya. Gitu. Dan kalau misalnya keluarganya ini nggak ada yang mampu, Islam mengalihkan kewajiban nafkah itu kepada negara. Gitu. Jadi negara lah punya tanggung jawab. Gitu. Maka kalau kita tengok kisah Umar bin Khattab menafkahi janda dan anaknya, itu bukti. Gitu. Kemudian kebutuhan publik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, itu tanggung jawab negara, yang negara akan mengambil itu dari sumber daya alam, dari APBN, Baitul Mal negara. Sehingga nggak akan ada wanita itu terbebani gitu. Dan sebenarnya sistem pengaturan seperti ini bukan hanya teori dalam Al-Quran dan hadis, pernah diterapkan. tapi ini pernah diterapkan. Wow, Masya Allah. 1300 tahun perempuan itu mulia, sejahtera, bahagia di dalam naungan Islam. Tapi tadi Islamnya ya kafah, karena negara juga menerapkan sistem Islam. Nah, ini diakui oleh Lady Crawford ya. Dia seorang penulis, seorang petualang dari Inggris yang dia jalan-jalan sampai ke Turki Utsmani. Nah, ternyata dia melihat perempuan di Turki Utsmani itu diperlakukan begitu sangat baik oleh laki-lakinya. Sampai dia katakan tidak ada di belahan dunia manapun yang laki-laki itu memperlakukan begitu mulia perempuan kecuali di Turki. Dan itu Turki dalam kondisi dalam sistem khilafah, ya, gitu. Nah, bahkan dia katakan, Lady Crawford itu katakan, perempuan di Turki itu
perempuan yang sangat bahagia. Masya Allah. Gitu. Perempuan yang sangat bahagia. Karena perempuan itu diberi kebebasan untuk beribadah, diberi kebebasan berpendapat, diberi kebebasan berekonomi. Bahkan perempuan ketika dia kaya, dia itu untuk dirinya sendiri. Tidak boleh suaminya, keluarga suaminya, atau siapapun mengambil tanpa diberikan oleh si perempuan tadi. Jadi memang untuk dirinya. Sehingga dia mau berinfak, dia mau untuk ya kesenangan dia gitu ya. Itu diberi kebebasan itu. Nah, perempuan mana yang tidak bahagia dengan Islam kafah? Gitu. Insya Allah ya sahabat muslimah ya, pernyataan yang dikatakan oleh Ustazah Kisti tadi itu membuka lebar mata kita sebagai perempuan yang selama ini berpikir kalau yang namanya bahagia itu perlu materi, dan terus materi itu harus dicari sendiri gitu ya Ustazah ya. Berjibaku dengan karir-karir gitu ya, bahkan mbak-mbak SCBD itu kayak jadi sebuah kebanggaan ya bagi seorang wanita mengejar karir. Tetapi ternyata di sisi lain, di balik kegemerlapan wanita-wanita karir di atas sana gitu ya, itu ada toxic femininity tadi gitu ya, yang mana perempuan itu depresi, dan ternyata perempuan itu tidak hanya menafkahi dirinya sendiri tetapi menafkahi orang lain. Nah, ternyata menopang perekonomian negara. Nah, terus kita yang sebagai kaum muslimin ini kan akhirnya bertanya-tanya ya, ada nggak sih solusi yang proper gitu ya untuk kita kaum muslimah gitu ya? Ternyata ada, dan solusi yang dikatakan oleh Ustazah Kisti tadi itu akhirnya membuat kayak bagaikan oase ya di tengah gurun pasir gitu ya. Bagi kita kaum muslimah itu nggak perlu berjibaku nyari duit sendiri ya kan. Lalu bagaimana Ustazah tips dan pesan untuk muslimah terkhusus untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang sudah Ustazah paparkan tadi? Pesan untuk muslimah hari ini, dan ini momen yang cukup berarti ya buat kita kaum muslimin, bahwasanya di bulan Ramadan itu Allah turunkan Al-Quran, dan di situ Al-Quran sebagai huda ya, bagi petunjuk linnas bagi manusia. Dan kemudian juga Al-Quran menjelaskan terkait dengan petunjuk tersebut, dan juga terkait furqan ya, di situ pembeda antara hak dan batil. Jadi dari surat Al-Baqarah 185 tersebut kita bisa mengambil pelajaran penting buat kita semua. Saatnya kita hari ini para muslimah itu kembali kepada Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, yaitu bagaimana kita mulai dari diri kita untuk mengupgrade diri kita ya, baik itu dari sisi keimanan dan ketakwaan kita, kemudian juga dari pemahaman kita terhadap Islam itu sendiri. Jadi ini bulan introspeksi, bulan untuk kita kembali kepada petunjuk Allah, gitu, yaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah, yaitu dengan cara bagaimana? Cara mengkaji Islam itu secara kafah, karena disitulah kita tahu bagaimana kita akan menjalani kehidupan ini, dan kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki. Insya Allah. Insya Allah sekali ya. Baik, sahabat muslimah yang dirahmati Allah, demikianlah diskusi kita bersama Ustazah Kisti. Terima kasih Ustazah. Ya, kita akan bertemu kembali dalam acara dan agenda yang lainnya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.